Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa tanaman yang dianggap membawa sial karena jenis dan letaknya menurut Primbon Jawa. Banyak orang yang menanam tanaman di halaman depan rumah dengan harapan bisa mendapatkan keindahan dari tanaman tersebut. Perlu diketahui, Tuhan menciptakan tumbuhan itu merupakan bagian dari makhluknya dan baik untuk semuanya, serta merupakan rezeki bagi makhluk hidup. Namun tidak semua jenis tanaman baik, seperti misalkan baik bagi hewan, namun tidak baik bagi manusia, contohnya rumput dan sejenisnya. Dalam kitab Primbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, ada juga tanaman yang dipercaya dapat membawa sial karena jenis dan letak pohon tersebut yang tidak sesuai dengan estetika atau kepantasan menanam pohon. Karena ada beberapa jenis pohon yang memancarkan energi negatif, namun ada juga yang memancarkan energi positif. Misalnya, pohon pisang dan bambu tidak baik ditanam di depan rumah karena menimbulkan kesan kumuh dan kotor. Lingkungan yang kumuh dan kotor akan disukai oleh makhluk halus yang berenergi negatif. Jika rumah kotor dan kumuh, malaikat rahmat atau malaikat pembawa rezeki enggan masuk ke rumah kita. Apabila dikaji lebih dalam lagi, sebetulnya bukan tanamannya yang membawa sial, tapi manusianya sendiri, yang mana tidak memperlakukan atau tidak menempatkan tanaman tersebut sesuai dengan tempatnya. Nah, langsung saja, berikut adalah 5 jenis tanaman pembawa sial yang sering ditanam di halaman rumah menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu pohon batang besar dan tinggi. Pohon berbatang besar seperti pohon mangga, sirsak, nangka, durian, rambutan, asam, beringin, dan lain sebagainya. Tanaman tersebut bisa membuat kotor dari daunnya yang berjatuhan, sehingga akan menimbulkan kesan kumuh apabila tidak sering disapu. Pohon yang membuat kesan kumuh dan kotor, menurut Primbon Jawa, akan disenangi atau ditempati para makhluk halus atau jin yang berenergi negatif. Jin jahat yang tinggal di pohon besar dan tinggi yang ada di dekat rumah akan terus menggoda pemilik rumah, yang dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, dan rezeki pun bisa menjadi seret. Apabila ingin menanam pohon berbatang besar dan tinggi, sebaiknya ditanam di belakang rumah yang agak jauh dari rumah. Yang kedua yaitu tanaman pedas atau panas. Tanaman pedas dan panas seperti merica dan cabai memiliki rasa yang sangat pedas. Menurut Primbon Jawa, apabila menanam cabai di depan rumah, dapat dimaknai keadaan rumah akan menjadi panas dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, karena efek panas dan energi negatif yang terpancar dari tanaman tersebut. Nah, apabila ingin menanam tanaman pedas seperti merica atau cabai, sebaiknya jangan di depan rumah, lebih baik di pekarangan belakang rumah saja. Yang ketiga yaitu tanaman yang merambat.
Tanaman yang merambat adalah tanaman yang biasanya paling banyak digunakan di area luar ruangan, seperti sirih hijau, sirih merah, binahong, dan lain sebagainya. Hindari menanam sirih gading yang dapat menyerap energi positif dan negatif sekaligus, karena efeknya menyebabkan ketidakseimbangan energi di dalam rumah. Kecuali sirih gading emas yang efektif untuk membersihkan udara di dalam rumah. Apabila memiliki tanaman merambat di luar rumah, sebaiknya melakukan perawatan secara rutin atau memotongnya saat tumbuh lebat sehingga tidak menutupi permukaan rumah. Bila tanaman merambat terlalu besar dan rimbun, tanaman tersebut bisa menghalangi energi positif yang akan mengalir ke dalam rumah. Tanaman merambat juga paling disukai oleh hewan berbahaya seperti ular. Selanjutnya yaitu tanaman yang dikerdilkan atau dibonsai. Tanaman yang dirawat dengan cara membonsai termasuk ke dalam kategori tanaman yang bisa menjadi efek baik, namun juga bisa menjadi tanaman pembawa sial. Tanaman bonsai dianggap sebagai tanaman pembawa sial karena merupakan simbol sebuah tanaman yang tersendat pertumbuhannya, karena harus dikungkung, disiksa secara terus-menerus, diikat, dipingkokkan, dan disemprot obat agar kerdil sesuai keinginan pemiliknya. Pohon yang seharusnya tumbuh besar, subur, dan bebas tanpa adanya siksaan itu akan berefek negatif terhadap lingkungan sekitar rumah. Yang kelima yaitu tanaman berduri atau berdaun runcing. Tanaman yang runcing dan berduri seperti kaktus dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Kaktus memiliki duri yang tajam dan runcing, menyerupai anak panah yang siap melesat ke sekeliling mengincar targetnya. Oleh karena itu, dalam primbon Jawa tidak disarankan menempatkan kaktus di ruang tamu atau kamar tidur karena dapat memancarkan energi negatif yang bisa mempengaruhi kualitas istirahat atau tidur penghuni rumah. Tanaman semacam itu juga menimbulkan masalah keamanan karena dapat menyebabkan cedera dengan ujungnya yang tajam, terutama jika di dalam rumah ada anak kecil. Nah, itulah sedikit ulasan tentang 5 tanaman yang dianggap membawa sial karena jenis dan letaknya menurut primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Yang perlu diketahui, sejatinya semua itu adalah berkat kuasa dari Tuhan, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.